Berjumpa kembali dengan saya Dian Andriana, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Sekarang saya bertugas di SMA Negeri 1 Jonggol. Hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh teman rekan sejawat saya. Silakan Bu, perkenalan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani Manina. Saya bertugas di SMA 1 Jonggol. Saya mengampun pembelajaran pendidikan Pancasila. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya Bu Ani. Hari ini saya akan melakukan percakapan kelas supervisi Bu Ani. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Mengapa kita hari ini melakukan percakapan prasupervisi? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih percaya diri gitu loh Bu. Nanti ketika memberikan pembelajaran di kelas seperti itu Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan nanti Ibu yang akan saya ajukan. Kira-kira nih yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti apa Bu di kelas? Tujuan pembelajarannya itu adalah melalui model time token diharapkan peserta didik mampu menjelaskan atau menganalisis sejarah konstitusi Indonesia. Baik. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang nanti akan Ibu capai Bu? Contohnya apakah ada pengembangan pengetahuan atau ada pengembangan dari keterampilannya Bu? Untuk area pengembangannya cuma ada 2 yang akan saya ambil, dinilai kemampuan keterampilan siswa dan penilaian sikapnya. Nah, untuk pengetahuan berarti yang tadi ya Bu ya. Bisa dari saat dia menjabarkan penemuan-penemuan saat model pembelajaran time token dilaksanakan. Baik, luar biasa itu. Kemudian saya ingin mendengar sedikit tentang rencana yang Ibu Ani terapkan nanti di kelas, seperti apa strateginya nanti Bu? Untuk strateginya pertama mungkin saya akan melihat kesiapan siswa dulu, bisa diagnosis awalnya seperti apa terhadap materi yang akan saya ajarkan. Terus untuk penilaian keterampilannya saya melihat dari keaktifan siswa saat berdiskusi dan mempresentasikan hasil mereka. Baik. Untuk strategi seperti itu ya Bu strateginya ya Bu ya. Yang nanti akan diterapkan oleh Ibu di kelas seperti itu ya. Kemudian sekiranya untuk model pembelajarannya seperti apa Bu? Untuk model pembelajarannya itu time token. Ini lebih ke diskusi ya Bu, di mana kita melihat kemampuan siswa dalam berbicara, mengeluarkan pendapat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik yang lain. Terus untuk prosesnya itu nanti siswa akan saya bagikan kartu atau kupon yang berwaktu, di mana berbeda-beda waktu tergantung siswa mendapatkannya waktunya mana. Masya Allah luar biasa ya, berarti nanti Ibu akan banyak berdiskusi berarti ya Bu ya di pembelajaran nanti. Nah, kemudian untuk LKPD-nya Bu bagaimana? Ibu bikin sendiri atau mungkin ada pengambil referensi dari apa gitu? Saya bikin sendiri. Itu isinya yang pertama adalah materi ajar, tujuan pembelajaran, tahap-tahapan model pembelajaran, dan pastinya cara mengerjakan tugas atau proyek peserta didik. Masya Allah luar biasa. Kemudian nanti pelaksanaannya kira-kira kapan Bu di kelas Bu? Bisa hari ini. Oh hari ini, oke ya. Jam terakhir boleh. Oke siap. Nah pada saat nanti Ibu melakukan pembelajaran, saya akan datang ke kelas Ibu, kemudian saya akan mengamati serta mencatat hal-hal apa yang saja yang terjadi di kelas Ibu ya. Mohon izin Bu. Ya, setelah Ibu melakukan kegiatan supervisi, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi juga ya Bu. Mohon izin Bu Ani. Sebelum kita akhiri, apakah Ibu mendapatkan hasil dari percakapan kita kali ini Bu? Dari percakapan tadi antara saya dan Ibu, saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana nanti ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas
kami. Berarti nanti di jam terakhir saya akan datang kelas Ibu ya Bu. Terima kasih Bu Ani sebelumnya sudah berkenan untuk saya supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Nian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak. Sebelum memulai pelajaran, Ibu boleh minta tolong kalian untuk berdiri dulu semua. Semuanya sudah rapi. Boleh kembali. Kalau sudah rapi, berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua apa gimana? Ada yang sakit siapa? Siapa yang sakit? Kita doakan untuk yang sakit semoga cepat sembuh ya. Cepat sehat kembali sehingga bisa kenapa dapat bisa belajar lagi sama kita di sini. Untuk pembelajaran hari ini silakan buka bukunya di halaman situ ada tujuan pembelajaran kalian ada di halaman halaman 73. Di situ ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini karena kita akan menggunakan model pembelajarannya time token. Tahu? Pernah dengar apa tidak? Pernah dengar tidak? Ya. Kita akan menggunakan pembelajaran time token untuk model pembelajarannya. Diharapkan dengan model ini kalian bisa menjelaskan atau memahami sejarah konstitusi yang ada di Indonesia. Ini bentuknya diskusi dan presentasi. Nanti Ibu akan membagikan kupon berwaktu. Jadi di kupon itu akan ada keterangannya, ada saat kalian berbicara, bertanya, menjawab, dan waktu membaca pun itu ada waktunya. Nanti kalian lihat di kupon berapa waktunya. Untuk timernya boleh gunakan handphone kalian masing-masing. Bisa menggunakan alarm masing-masing. Terus untuk penilaiannya, Ibu akan menggunakan hanya 2 penilaian di sini, nilai keterampilan dan pengetahuan kalian. Jadi tidak bukan nilai pengetahuan tapi nilai sikap. Jadi ada 2 nilai yang akan Ibu ambil, nilai sikap dan keterampilan. Jadi untuk pengambilan nilainya Ibu ambil saat proses pembelajaran ini berlangsung. Terus untuk itu kalian boleh duduk ke kelompok yang kemarin. Lembaga konstitusi ini lembaga apa? Ya, lembaga apa? Ada yang tahu tidak? Dari eksekutif, yudikatif, legislatif ini masuknya kemana? Lembaga apa? Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini masuk ke lembaga. Coba
pembantu DPR dan MPR. Nah, Mahkamah Konstitusi ini termasuk lembaga tertinggi. Nah, pelajaran hari ini kita akan berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi ini salah satu konstitusi yang ada di Indonesia. Terus untuk nanti saat kita diskusi, Ibu minta kalian secara aktif bisa bekerja sama dengan teman, terus bisa memberikan pendapat, komentar, pertanyaan dan jawaban. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi, Ibu akan menjelaskan dulu pada poin sedikit tentang materi hari ini. Sejarah Konstitusi Indonesia. Perjalanan Konstitusi Indonesia itu sangat dinamis, di mana mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia yang kuat dan demokrasi. Dengan semua proses itu berujung di kesepakatan saat sidang PPKI yang isinya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalamnya ada Pancasila. Di mana konstitusi ini menjadi landasan untuk apa? Konsolidasi nasional dan perwujudan kedaulatan rakyat. Oke. Ada ini? Kelihatan tidak? Coba yang bagian depan bisa membacakan. Siapa yang membacakan? Ya. Beliau pada depan siapa yang mau? Terus boleh? Oke, boleh kita katanya. Konstitusi awal kemerdekaan Republik Undang-Undang Dasar 1945 satu disahkan. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 menjadi konstitusi awal kemerdekaan Indonesia. Kedua, cita-cita bangsa. Konstitusi ini mengartikulasikan cita-cita kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Indonesia. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan poin-poinnya di depan, di sini secara tidak langsung undang-undang disahkan pada tanggal 18 Agustus, di mana Undang-Undang 1145 dijadikan konstitusi kita di awal kemerdekaan. Konstitusi ini apa? Ada yang tahu tidak? Coba lihat di buku paketnya. Konstitusi apa? Hukum dasar tertinggi yang intinya itu hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara. Jadi konstitusi ini yang punya wewenang dalam pengaturan penyelenggaraan negara yang terbagi dalam lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di sini konstitusi merupakan cita-cita bangsa karena cita-cita kita merdeka. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi negara merdeka adalah harus memiliki pemerintahan berdaulat, yaitu konstitusi. Yang terakhir sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kita presidensial. Ini perbedaannya. Boleh sekarang terus yang bacakan, Bos. Konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat, Konstitusi RIS 1949. Itu ada perubahan sistem. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintah Indonesia menjadi federal. Yang kedua, masa transisi, yaitu konstitusi ini berlaku sementara sebagai langkah transisi menuju kesatuan kembali. Yang ketiga, kedaulatan terbagi,
itu konstitusi RIS membagi kedaulatan antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian. Di sini ada bentuk konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat. Yang pertama ada perubahan sistem di sini, yaitu model apa? Federal. Tadi awalnya kita pemerintahannya presidensial menjadi federal, atau bentuk negaranya yang tadinya apa? Satuan menjadi Republik Indonesia Serikat. Kita sekarang bentuk negaranya adalah republik. Coba apa bedanya bentuk negara republik atau republik atau kesatuan dengan serikat? Bentuk negara itu ada dua, satuan dan serikat. Sebenarnya sih kalau dilihat dari sini, dari susunan kata, ada republik, ada serikat. Tapi kalau dilihat dari sistem pemerintahannya karena federal, ini lebih ke serikat. Kalau republik itu lebih ke kesatuan. Contohnya sekarang Republik Indonesia, tidak ada serikatnya karena kita sudah kembali ke Pancasila. Demokrasi Pancasila. Coba bedakan bentuk negara republik atau kesatuan dan serikat. Kalau republik atau kesatuan, kita yang kita. Kalau serikat contohnya ada di Amerika Serikat. Bedanya apa coba? Ada negara bagian. Ada negara bagian yang dikepalai oleh presiden. Itu untuk negara yang berbentuk serikat, presiden itu hanya sebagai kepala negara. Kalau kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Itu yang paling terlihat bedanya kesatuan dan kesatuan dengan serikat. Nah, kalau ibu salah dikoreksi ya. Serikat, kalau serikat itu ada beberapa negara bagian, terus kepala negaranya ada presiden dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Kalau republik atau kesatuan itu kepala pemerintahannya presiden, kepala negara pun presiden. Di situ perbedaannya. Dan ditanyakan sampai sini? Tidak. Mengerti semua? Oke, bagus. Sekarang ibu akan memulai untuk metode time token. Sekali lagi, nanti ibu akan membagikan LKPD. LKPD di sini berisi tentang tata cara kalian melakukan pembelajaran hari ini. Di sini kalian akan mempunyai tugas untuk boleh dari buku, boleh menggunakan handphone, tapi sekali lagi untuk penggunaan handphone ibu minta hanya untuk mencari materi. Nanti akan ibu kasih kupon berwaktu. Ada kelompok ini misalnya kebagian membaca 15 menit, berarti membacanya hanya 15 menit. Kelompok ini 20 menit, berarti hanya 20 menit. Ya. Terus kalau waktunya habis, silahkan kalian tuangkan ke buku catatan dulu. Boleh di buku catatan masing-masing. Nanti setelah itu boleh dikumpulkan baru kita bahas secara bersama. Dan ditanyakan? Dan ibu minta tolong di sini semuanya bisa terlibat aktif. Jadi semuanya bekerja, semuanya membuat resume dari hasil bacaan kalian, baru nanti digabungkan. Tapi sesuai tema masing-masing. Dimana di LKPD sini ada tugas kalian masing-masing. Siapa kelompok 1? Karena sejarah untuk konstitusi Indonesia ini sudah kita lakukan 2 kali pertemuan ya, kemarin dan sekarang. Untuk sekarang kelompok 1 nanti topiknya itu tentang sejarah konstitusi Indonesia. Terus kelompok 3
Boleh berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Biar ada jalan ya, biar tidak terlalu dekat juga. Sini, maju, sini. Tetap sama. Biar lebih luasa kalian juga. Ya sudah dibaca. Sekarang ibu akan membagikan kupon bacanya terlebih dahulu. Oke, boleh tempatkan ketua ke depan. Sudah di situ aja. Tapi pakai timer ya. Nanti boleh salah satunya. Ya, bacanya salah. Udah bawa. Silakan kalian baca timer sesuai waktunya masing-masing. Boleh dari handphone tapi sesuai tema. Ya. Jadi yang kalian boleh cari boleh bentuknya seperti ini. Boleh yang seperti ini nggak apa-apa. Ada perubahan sistem, ada transisi, kedaulatannya. Intinya topiknya yang ada di LKPD. Oh ya, ada itu bisa nanti. Nanti setelah kita bahas baru boleh ke. Setelah kalian menyampaikan apa yang kalian dapat, baru kita pindahkan ke model PowerPoint gabungan dari semua. Bukunya nggak ada. Iya. Topiknya kalau kalian mau bagi misalnya perubahan sistemnya, ya urutan berapa, atau bentuk sistem pemerintahannya apa. Misalnya kamu bagiannya apa? Apa? Demokrasi kepemimpinan. Sistemnya itu apa? Sistem pemerintahannya apa? Boleh kamu bagi-bagi. Bebas. Tidak usah. A, B, C itu untuk kelompok ya. Maaf ibu lupa menjelaskan. Harus itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. A untuk 1, B untuk 2, C untuk kelompok 3, D untuk kelompok 4, E untuk kelompok 5, dan ada satu lagi F untuk kelompok 6. Jadi kalian boleh bentuknya seperti itu gini dari sistemnya, terus transisinya. Boleh masa transisinya itu beda, misalnya saat demo. Kalaupun dia transisi boleh juga berapa tahun berlangsung peristiwa ini atau sistem pemerintahan ini. Dan yang terakhir bentuk kedaulatannya atau bentuk pemerintahannya, bagaimana cara mereka memerintahnya. Misalnya kekuasaan dan apa. Di mana pemerintahan ini di timer kan jangan lupa. Tidak. Dan timer mana ayo? Kuponnya mana? Nanti gua ambil lagi. Ada tidak kuponnya? Berapa menit? Oke. Baik, dan kuponnya? Ada kuponnya? Baca
Gak tahu tugasnya yang mana tuh Pak?
Jadi yang di poin diskusikan kelompok itu yang ini, bentuk kedaulatannya. Jadi bagaimana cara pemerintahannya dalam mengatur negaranya pada saat konstitusi tersebut. Misalnya pasangan ada di tangan presiden, putusan yang menentukan presiden. Nanti kalau temanya habis angkat semua pemainnya ya. Yang banyak tulis nanti disebutkannya habis temanya habis. Jadi pokoknya kalau udah alatnya berbunyi angkat tangannya dulu semua. Oke, kita dulu ya. Baru kalian mulai bunyi. Tadi sini misalnya bertanyanya itu waktunya hanya 30 atau 60 detik ya, hanya segitu udah waktunya. Jadi semuanya di waktu, menjelaskannya pun menjawabnya pun tetap ibu kasih waktu ya. Seadanya aja, sedapatnya aja, oke? Sekemampuan kalian, sepemahaman kalian. Ada yang habis lagi waktunya? Kakak kamu berapa waktu? 15 menit ya? Oh iya, pantas. Seadanya aja, ayo kakak. Dan kawan-kawan. Nah, ya kalau memang ada semua apa? Nanti waktulah. Baca-baca sekarang aja simpan. Perintahnya. Oke, punya siapa? Oke, anak-anak, handphonenya masukkan ke meja semua. Silahkan buatkan catatan atau kesimpulan. Kalau bisa berisi 3 ini. Kalau bisa, kalau memang waktunya tidak cukup, boleh seadanya saja. Apa yang kalian dapatkan saat kalian mencari buku dan di internet. Udah taruh? Kita taruh ya. Tanya ya. Di penilaian tampilannya akan diambil dari presentasi, saat kalian presentasi atau saat membaca, saat menjelaskan, bertanya dan menjawab. Nah, sedangkan media presentasi itu ibu akan menilainya dari isi yang kalian buat. Itu sama untuk keterampilan. Enggak, perwakilan. Sudah belum habis? Perasaan tempatnya sama. Habis? Jadi gini ya, untuk time tokennya nanti ibu akan menunjuk misalnya kelompok 1 dulu. Silakan jelaskan. Ada waktunya mana ya?
Oh ya, nanti saat misalnya ibu coba dipotong kemudian saat nanti ibu suruh menuangkan hasil ke media presentasi yang belum selesai kamu bilang saja sudah dikirim ke nih pegang itu langsung pegang berbicara ini tentang kamu misalnya ibu suruh jadi iya Oke, biar kalian paham. Tadi aku jelaskan kembali. Di sini akan ada terdiri 3 kupon. Ntar yang ngomong ini pinjam dulu ya. Ada 3 kupon. Yang pertama kupon berbicara. Misalnya nanti ibu spin kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 5. Misalnya kelompok 1 dulu, berarti waktu kalian menjelaskan apa yang kalian dapatkan dari hasil bacaan tadi hanya 2 menit untuk menjelaskan. Setelah itu akan ibu kenal lagi. Siapa yang mau bertanya? Gunakan kupon bertanya. Kalau sudah bertanya sobek. Itu hanya waktu bertanya hanya 30 menit. Maaf ya, 30 detik kalau mau bertanya. Dan yang terakhir, ini waktu menjawab hanya 1 menit menjawab pertanyaan. Bisa nggak bisa? Coba jawab saja dan waktunya hanya 15 menit. Untuk timernya nanti ibu ya. Udah semua? Udah? Kesimpulannya, iya, bukan sesuai yang mereka jelaskan. Iya, sesuai topiknya. Tidak boleh. Ya. Kesimpulannya boleh bisa ini nanti kalau ada. Ya. Udah semua? Kalau udah, akan kita mulai. Ibu akan spin dulu ya. Kelompok berapa? Kita belum? Udah? Oke. Kita lihat ya.
dilakukan untuk menyatukan negara bagian RIS ke NKRI. 3. Kedaulatan. Pada masa RIS, kedaulatan terbagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Yang keempat, keadaan pemerintah. Wewenang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dengan Presiden Soekarno sebagai kepala negara. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya maklumat pemerintah 1950 menandai perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Indonesia dari negara federal RIS menjadi negara kesatuan NKRI. Masa transisi ini membawa tantangan dalam menyatukan wilayah dan menstabilkan kondisi politik serta konflik pasca perang kemerdekaan dengan terbentuknya NKRI. Oke, ayo kelompok lain ada yang ingin menggunakan token bertanyanya? Ya, saya token bertanyanya. Ayo. Ya. Ya, biar. Apa dapat? Ya. Token bertanyanya robek. Nah, boleh ya dapat? Apa pertanyaannya? Perkenalkan, saya Reni Tiaraman dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, bagaimana hukuman pemerintah 1950 mengakhiri masa Republik Indonesia Serikat atau RIS? Berarti yang membuat terakhir itu apa ya? Ya. Ayo, jawab. Iya, boleh. Ayo, siapa yang jawab? Nah, yang lain diam ya. Itu karena Indonesia memang ingin berubah dari negara RIS menjadi negara kesatuan. Oke, yang lain Linda. Ayo, kita timer. Ayo, Win. Karena Indonesia memang ingin berubah dari negara RIS menjadi negara kesatuan. Oke, ya betul. Tepuk tangan buat Linda. Boleh, selanjutnya kelompok 1 mana? Kelompok 1, silahkan paparkan
Yang kedua, pembentukan Kedua PKI. Terus yang ketiga, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan sistem pemerintahannya. Yang pertama ada pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Terus yang keempat, pemerintah Orde Lama 1959 sampai 1996. Yang kelima, pemerintah Orde Baru 1966 sampai 1998. Terus ada presidensial dan undang-undang dasar 1945. Dan yang terakhir pemerintahan reformasi 1998 sampai sekarang. Perubahan konstitusi. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan konstitusi di Indonesia antara lain menyusunkan rancangan undang-undang dasar yang tergesa-gesa oleh Ketua PKI. Terus desakan dari Belanda, pergeseran politik hukum di Indonesia. Peristiwa invasi Belanda kepada Jepang pada 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan kehidupannya di Indonesia diambil alih Belanda. Hubungan dan PKI, pemerintah Bantara Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PKI pada tanggal 13 Juli 1945. Terus penetapan Undang-Undang Dasar 1945 19 Agustus 1945 Republik PKI menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil kerja panitia kecil. Siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa yang bertanya? Tadi tentang sejarah atau awal mulanya konstitusi terbentuk di Indonesia. Makanya lebih perhatikan ya, kalian lebih diam saat ada teman kamu yang membacakan. Oke, ayo ada yang mau bertanya? Silakan sendiri. Saya siapa? Udah, kamu udah. Ayo, kelompok atas. Oke, Kevin, tolong perhatikan. Kevin mau bertanya kelompok kalian. Perkenalkan, nama saya Kevin dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Izin bertanya, kapan awal mulanya konstitusi? Boleh tambah, boleh tahu saja. Sama itu dan Itu apa? Sobek semuanya. Langsung jawab saja. Konstitusi didirikan pada tanggal 13 Agustus 1945. Cepat ya. Kelompok dua. Ayo. Jadi saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Yang lain diam ya. Yang pertama, sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS mengganti sistem awal pemerintahan Indonesia dari negara AKB menjadi negara federal yang memiliki negara bagian. Kemudian yang kedua, masa transisi dari Undang-Undang Dasar 1945 atau Republik Indonesia ke RIS mendapat ketidaksetujuan dari rakyat Indonesia. Karena sistem RIS dikaitkan dengan warisan kolonialisme dan RIS dijadikan sebagai negara boneka bagi Belanda agar dapat kembali menguasai wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, kedaulatannya. RIS awalnya presiden pertamanya adalah Soekarno dengan perdana menteri pertamanya adalah Muhammad Hatta. Berdirinya RIS maka diberlakukannya pula konstitusi RIS sebagai undang-undang
1945 hanya berlaku di satu negara bagian, yaitu negara habis waktu. Ya, apa saja negara bagian yang tergabung dalam Indonesia sekitar? salah satunya saja boleh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan negara Regina. Negara bagian di RI salah satunya ada negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia yang pusatnya di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Muhammad dari kelompok 4. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang saya dapat yaitu demokrasi terpimpin kesimpulannya. Demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1959 sampai 1965 di Indonesia. Adalah periode yang ditandai oleh peralihan dari sistem parlementer ke sistem presidensial dengan konsentrasi kekuasaan pada Presiden Soekarno. Perubahan ini menyebabkan penurunan peran partai politik dan pembatasan kebebasan politik. Dalam kebijakan luar negeri, Indonesia dengan bersikap konfrontatif, menekankan kedaulatan dan kemandirian nasional. Meskipun upaya Soekarno untuk mempersatukan berbagai kekuatan politik melalui konsep Nasakor, periode ini juga diwarnai ketegangan politik dan tantangan yang berdampak signifikan pada stabilitas Indonesia. Oke, habis. boleh ayo. Oke, habis. Saya maaf waktunya habis. Dari angkat tangan itu kita hitung. Ayo, lain bagaimana? Perkenalkan saya Nindari dari kelompok 5. Baru pemerintah Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila diutamanya dalam menerapkan perlindungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa yang terjadi melakukan tiga publikasi. Masa transisi periode pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada pertengahan 1990-an. Siapa yang mau bertanya? Ini masih ada ya? Ya, ayo. Habis ya? Yang tidak punya pertanyaan siapa? Bertanya, apa penyebab utama kegagalan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru? Iya. Mulai ya, 1, 2, 3. Saya akan menjelaskan topik tentang konstitusi reformasi. Kesimpulannya itu, pada masa konstitusi reformasi di Indonesia terjadi perubahan signifikan dalam sistem pemerintahannya yang mengarah pada sistem yang lebih demokratis dan desentralistik. Proses reformasi ini berlangsung sejak tahun 1998 hingga 2002, di mana terjadi penyesuaian dalam undang-undang dan Ada yang bertanya, siapa pertama ya? Oke, ayo, mulai. 1, 2, 3. Dalam konteks pemerintahan setelah reformasi, bagaimana perubahan wewenang antara Presiden, DPR, dan lembaga yudikatif? Apakah pembagian wewenang yang lebih seimbang ini mencapai check and balance yang efektif dalam melambat proses pengambilan kebijakan nasional? Tidak seimbang alasannya? Karena? Belum. Ayo. Karena? Karena?
Ya, oke, tangan. Silahkan kalian tuangkan ke kanva. Mau bentuk PPT atau kanva silahkan. Ya, udah selesai ini tadi. Ayo, mulai. Kita akan buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau memberikan pendapat kesimpulannya hari ini apa? Sejarah konstitusi Indonesia dilihat periode konstitusi dari awal mulanya konstitusi Republik Indonesia Serikat, maklumat pemerintah 1950, demokrasi terpimpin, orde baru sampai reformasi. Kesimpulannya adalah dalam sejarah konstitusi Indonesia dimulai dari awal mulanya kemerdekaan kita di mana dengan demokrasi dengan apa? Republik Indonesia Serikat, lalu apa lagi? Bukan apa? Maklumat pemerintah terus demokrasi terus apa lagi? Orde baru reformasi sampai sekarang. Oke, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Sedangkan untuk refleksinya, Ibu mau bertanya, kalian sudah paham semua? Berarti sejarahnya itu dimulai dari awal sampai ke oke, terus ada yang kalian kurang mengerti? Ini salah satu biar kita bisa bahas nanti. Di bagian mana? Tidak ada. Oke. Untuk pembelajaran hari ini dari prosesnya sudah cukup baik, sudah mulai aktif semua. Terus semua kuponnya pun digunakan sampai selesai atau habis. Walaupun ada beberapa, ada satu kelompok yang kehabisan waktu saat bertanya. Ya, kita bisa menggunakan materi di lain waktu. Terus sebelum minggu mengakhiri, untuk minggu depan kita akan belajar tentang lembaga-lembaga konstitusi yang ada di Indonesia. Sekian dari Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin ya, sudah selesai. Kita berdoa. Terima kasih untuk kami. Udah, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Bu Ani, apa kabar Bu Ani hari ini? Benar baik ya. Oke Bu Ani, dalam percakapan pasca supervisi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu kepada Ibu terkait dengan jalannya proses supervisi di kelas pada saat pembelajaran kemarin hari Selasa ya Bu ya? Iya. Oke. Melakukan pembelajaran di kelas, kemudian tujuan dari diadakannya supervisi kelas ini adalah untuk mengevaluasi Bu sejauh mana proses pembelajaran yang Bu Ani laksanakan di kelas. Apakah sudah berjalan sesuai dengan
yang sudah disampaikan Bu Ani ketika kita pra observasi kemarin percakapan Bu seperti itu. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan supervisi di kelas yang sudah dilakukan kemarin Bu? Untuk perasaan saya sendiri ya walaupun agak tegang ya Bu, tapi alhamdulillah sih berjalan dengan lancar. Mungkin karena tegangnya itu karena belum terbiasa saja Bu, tapi untuk supervisi kelas dari awal sampai akhir alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah berarti ya Bu ya. Nah kemudian bisa dibicarakan Bu untuk area pengembangannya yang kemarin Ibu rencanakan dan sekarang Ibu lakukan tadi di kelas kemarin di kelas itu, seperti apa langkah-langkah atau tahapannya yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran kemarin? Untuk area pembelajarannya yang saya kembangkan ada 2 ya Bu. Pertama di pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan saya ambil atau indikatornya kita bisa melihat bahwa peserta didik mampu menjelaskan tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Sedangkan untuk dari keterampilannya, karena itu dengan menggunakan metode tangible cooperative learning, kemampuannya kita bisa lihat saat keterampilan kemampuannya bisa dilihat pada saat proses diskusi dan mempresentasikan hasil. Kemudian menurut Ibu ada tidak Ibu menemukan kendala-kendala atau kekurangannya saat pembelajaran kemarin Bu? Untuk kendala ada Bu, terutama untuk model pembelajaran ini karena untuk peserta didik mungkin ini masih baru dan saya pun baru ini untuk yang kedua kalinya mencoba metode ini, masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan harapan saya. Sedangkan untuk kekurangannya itu dari sintak mungkin ada satu yang melewatkan. Berarti itu nanti buat evaluasi ke depan untuk memperbaiki pembelajaran depannya ya Bu ya. Masya Allah berarti sudah luar biasa banget Bu pembelajaran yang sudah Bu Ani laksanakan. Kemudian Bu Ani sudah tahu kekurangannya dan kendalanya apa. Kemudian nanti bisa di bahan evaluasi ke depannya untuk pembelajaran yang lebih baik dari Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Ani atas kerjasamanya. Semoga Bu Ani lebih termotivasi dan lebih semangat lagi untuk mengajar dan mendidik putra-putri kita Bu Ani. Terima kasih Bu Ani dan saya sampaikan terima kasih sudah menjadi pendidik yang sudah luar biasa. Sama-sama Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.